Halo, assalamualaikum. Selamat datang di dapur. Nah, hari ini aku akan berbagi resep ide jualan dan beneran ini rasanya enak banget. Bikinnya mudah banget, nggak bakalan ribet dan kalian wajib mencobanya. Mau tahu cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah, di sini aku sudah menyiapkan wadah, lalu sekarang aku masukkan 4 butir telur. Kemudian aku masukkan 200 gram gula pasir. Ada 1 sendok teh SP ataupun ovalet ya. Selanjutnya sekarang aku menambahkan setengah sendok teh garam halus. Dan ini aku mixer. Ini dimixer dengan kecepatan paling rendah sampai ke kecepatan paling tinggi. Dimixer sampai adonan kental, putih, dan berjejak. Dan ini dimixer selama 10-11 menit atau bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing saja. Nah, seperti ini adonan sudah putih, kental, dan berjejak. Ini sudah cukup. Tandanya akan meninggalkan jejak ya jika adonannya ditarik atau diangkat seperti itu contohnya. Kemudian sekarang aku akan menambahkan 260 gram tepung terigu protein sedang. Ini aku masukkan 2 kali agar nanti tidak terlalu banyak. Kemudian aku menambahkan 3/4 sendok teh baking powder. Kemudian ini aku aduk dulu agar nanti tepungnya tidak berterbangan. Nah, ini dimixer dengan kecepatan paling rendah saja, asalkan tercampur saja dan tidak usah lama-lama. Jika sudah tercampur, sekarang bisa dimatikan, kemudian ditambahkan sisa tepungnya, ini dimasukkan semuanya. Kemudian ini dimixer kembali dengan kecepatan paling rendah dan tidak perlu lama-lama, asalkan sudah tercampur saja itu sudah cukup. Nah, seperti ini sudah tercampur, sekarang bisa dimatikan mixernya. Kemudian sekarang aku menambahkan santan. Ini santannya aku dapat dari 1 saset santan instan ditambah dengan air. Jadi totalnya sekitar 120 ml. Dan ini juga dimixer dengan kecepatan paling rendah sampai adonan tercampur saja sudah cukup. Bisa dimatikan mixernya. Kemudian sekarang aku menambahkan 120 ml minyak goreng. Ini juga dimixer dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja adonannya, kemudian bisa dimatikan mixernya. Nah, jika sudah, sekarang akan aku aduk dengan spatula, ini untuk memastikan agar semua adonan benar-benar tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, sekarang aku akan ambil sekitar 7 sendok makan. Ini adonannya nanti untuk adonan yang di atas ya, untuk hiasan yang di atas. Ini aku ambil sekitar 7 sendok makan. Kemudian ini sisanya aku beri dengan pewarna pasta pandan sekitar 1 sendok teh atau sekitar 1,5 sendok teh ya. Sesuaikan saja dengan keinginan masing-masing untuk warnanya. Kemudian jika sudah, ini bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, selanjutnya untuk hiasan di atas, ini juga aku beri warna coklat atau bisa disesuaikan dengan warna masing-masing saja. Kemudian jika sudah, ini bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya sekarang bisa langsung dicetak saja. Nah, selanjutnya di sini aku sudah menyiapkan sarangan panci yang sudah tidak terpakai. Ini gunanya agar nanti adonannya benar-benar matang merata. Kemudian untuk cetakannya ini taruh di atasnya. Selanjutnya ini dioles dengan margarin secukupnya. Jika sudah bisa langsung disemprotkan saja adonannya ke cetakan dan pastikan di permukaannya ini tertutup dengan adonan semuanya ya. Selanjutnya untuk isiannya, ini akan aku beri selai coklat, tapi kalau kalian nggak mau pakai selai coklat, ini bisa diganti dengan misis heres ataupun dengan coklat batangan. Dan ini diberi secukupnya saja.
Jika sudah, kemudian disemprotkan kembali adonannya di bagian atas, pastikan sampai adonannya benar-benar tertutup. Dan ini nggak perlu sampai full ya, jadi cukup 3/4 saja karena nanti adonannya akan mengembang. Nah, untuk hiasannya ini yang sudah dibuat tadi, ini aku buat melingkar seperti yang dicontoh. Untuk hiasannya itu bebas ya, mau dibuat memanjang atau, bulat-bulat kemudian dibentuk love itu juga bisa banget ya, bebas untuk hiasannya. Kemudian ini aku tarik garis dengan tusuk gigi ataupun tusuk sate, dan lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai semua, sekarang bisa langsung ditutup. Nah, ini dimasak dengan api kecil saja, tapi jangan sampai terlalu kecil ya, seperti itu contohnya. Kemudian jika sudah ini bisa dibuka, dan tandanya jika sudah matang itu permukaan atasnya kering ya, seperti ini. Dan ini dimasak sekitar 25 menit atau bisa disesuaikan dengan kompor masing-masing saja. Kemudian ini akan diambil satu persatu. Nah, ini sudah matang semua, hasilnya seperti ini ya. Ini dapat 25 adonan dan beneran ini empuk banget, kalian wajib mencobanya. Kemudian sekarang akan aku coba. Ini aku buka ya. Nah, hasilnya seperti ini dalamnya. Ini beneran nyoklat banget, kalian wajib mencobanya. Dan jika mau dijual, ini bisa dikemas dengan plastik OPP ukuran 10 cm kali 10 cm. Nah, ini bisa ditambah dengan stiker thank you agar hasilnya lebih cantik. Dan hanya dengan modal kurang lebih sekitar Rp21.800 ini bisa jadi ide jualan yang bakalan laris banget. Ini modal persatuannya Rp872 dan ini bisa dijual dengan harga Rp2.000 atau sesuai dengan modal masing-masing. Bisa dijual di kantin-kantin sekolah atau di warung-warung tetangga dan ini bisa banget buat ide snack box. Untuk ketahanannya di suhu ruang ini bisa bertahan sekitar 2 hari atau kalau mau lebih awet bisa dimasukkan ke kulkas ya agar lebih tahan lama. Dan terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dadah, selamat mencoba, semoga berhasil ya.